Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Ya, selamat sore pendengar RRI Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi. Dan tentunya untuk Anda pendengar di hari ini, di hari Rabu 22 Januari 2025, bersama saya Yalin Salviani menemani Anda seperti biasa di Moza Indonesia. Di hari ini Anda bisa tonton juga acara Moza Indonesia di live kami, di YouTube kami, di RRI Manado, dan juga melalui RRI Digital, dan juga melalui siaran kami RRI Pro 1 Manado di frekuensi 94,5 dan juga di 88,2 MHz. Dan di hari ini di Moza Indonesia seperti saya informasikan tadi pendengar, akan hadir Bapak Alex Rompis ya, selaku dari Dinas Koperasi UKM Sulawesi Utara. Selamat sore Pak Alex Rompis. Selamat sore. Apa kabarnya di hari ini Pak? Ya, luar Dekat biasa. lagi dengan mic-nya Pak. Oke, maaf ya. Ya, dan yang masih di sore hari ini, wah cuaca di Kota Manado hujan ya Pak ya. Iya. Tapi untung sehat walafiat, tetap tepat waktu juga datang di acara kita di Moza Indonesia di hari ini. Iya. Dan hari ini Bapak, topik kita di Moza Indonesia peran UMKM dalam program makan bergizi gratis gitu ya. Dan tentunya sesuai dengan topik kita di hari ini juga, tentunya kita juga mengundang nanti Pak pendengar kita RRI Pro 1, tentunya juga yang menonton di live kita di YouTube RRI Manado juga bisa bertanya nanti. Tentunya kalau ingin bertanya dan juga telepon juga boleh nanti di 0821 9583 5080. Oke, sebelum kita membahas tentang topik gitu ya, peran UMKM dalam program makan bergizi gratis. Ini Pak Alex di Dinas Koperasi UKM Sulawesi Utara ini mengerjakan apa saja nih Pak Alex? Saya. Oh, kalau saya sebelumnya saya menyapa dulu ini. Iya. Teman-teman UMKM dan koperasi di seluruh Sulawesi Utara yang bisa terjangkau. Kalau untuk teman-teman koperasi, jangan lupa ini sudah tahun yang baru. Silahkan untuk mempersiapkan rapat anggota tahunan. Dan untuk UMKM, salam sukses. Oke. Ya. Dan ini kalau di Dinas Koperasi UMKM biasanya Pak Alex mengerjakan bagian apa saja nih Pak? Kalau saya sebagai analis kebijakan muda, jadi sehari-hari itu memang kami bersifat menganalisis kebijakan-kebijakan pemerintah yang terkait dengan koperasi dan UMKM. Khususnya saya ditempatkan di bidang SDM. Di bagian SDM-nya gitu ya, Pak Alex ya. Oke, Pak Alex, terkait dengan topik kita di hari ini, sebenarnya apa ya alasan dari Dinas Koperasi dan UKM Sulawesi Utara melibatkan UMKM dalam program ini nih Pak? Dalam program makan bergizi gratis. Baik, Bu Ilin, jadi program ini merupakan program dari Pak Presiden yang sudah dilaksanakan. Ya. Dalam beberapa waktu lalu sudah dilaksanakan, kita tahu bersama. Dan peran UMKM itu sangat berperan penting. Secara nasional, Bapak Menteri Menteri UMKM sudah bertemu dengan Kepala Badan Gizi Nasional. Dan sudah sepakat bahwa UMKM akan berkontribusi untuk kegiatan makan bergizi gratis ini. Tentunya di Provinsi Sulawesi Utara ini kita oleh pemerintah provinsi telah menganggarkan kalau tidak salah 7 miliar untuk kegiatan makan gizi gratis yang dimotori oleh Badan Ketahanan Pangan daerah Provinsi Sulawesi Utara. Nah, yang disampaikan kami kutip bahwa tentunya kan untuk provinsi itu mereka bertanggung jawab, kami bertanggung jawab di SMA dan SMK. Kalau untuk SD SMP itu dari kabupaten kota. Iya. Sehingga
APBD ini sudah dianggarkan sekitar 7 miliar dan kita butuh UMKM untuk melaksanakannya. Oke, kenapa harus UMKM, Pak? Alasannya? Ya, karena awalnya program ini kan adalah untuk memberdayakan ekonomi masyarakat. Selain tujuan utama tentu untuk mencegah stunting Oke. dan juga meningkatkan gizi anak-anak Indonesia. Tapi salah satunya juga adalah untuk memberdayakan ekonomi masyarakat, dan UMKM ini memang adalah masyarakat itu sendiri. Oke. Dengan demikian ketika kita memberdayakan UMKM, maka tentunya ekonomi masyarakat itu akan berjalan dan berputar. Oke. Gitu. Jadi untuk masyarakat dan dari masyarakat juga sebenarnya Ya, betul. gitu ya Pak Alex ya. Oke, ini bagaimana nih Pak? Kalau kita bisa melihat gitu ya, sekarang kan melibatkan UMKM. Sudah berapa UMKM di Sulawesi Utara yang dilibatkan untuk program makan bergizi gratis ini Pak? Jadi begini Bu, memang untuk kalau secara nasional, karena kami juga kan merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah pusat dalam Iya. hal ini Kementerian UKM. Iya. Ingin kami sampaikan juga bahwa kementerian kami ini baru berpisah Bu. Oh berpisah ya? Iya, dulunya kami ada 2 kementerian, Kementerian Koperasi dan UMKM. Dan saat ini sudah dipisah, jadi Oke. koperasi sendiri, UMKM sendiri. Sehingga mungkin ini contohnya tanggal 16 Januari barusan itu baru dilantik pejabat eselon 1 tingkat kementerian. Jadi mungkin masih sedang meramu juknisnya atau petunjuk teknis tentang pelaksanaan di daerah. Jadi posisi saat ini memang kami masih menunggu juknis Iya. bagaimana keterlibatan UMKM dalam makan gizi Gratis ini. bergizi gratis ini. Oke. Iya. Dan kalau boleh tahu juga nih Pak, bagaimana nih UKM Sulawesi Utara gitu ya memilih UMKM yang terlibat dalam program makan gratisnya? Ada prosedurnya, ada ya. syarat-syaratnya kah gitu ya, yang bisa masuk di dalam program makan bergizi gratis ini Pak? Ya. Jadi melanjutkan tadi, Aha. jadi selain kegiatan ini didanai oleh pusat, dalam hal ini Badan Gizi Nasional, Iya. juga ada support dari APBD. Iya. Seperti saya katakan tadi, APBD Sulut itu ada 7 miliar untuk makan bergizi gratis. Itu merupakan APBD, sehingga ketika pelaksanaannya itu yang dilaksanakan itu harus sesuai dengan pengadaan elektronik atau lelang elektronik. Nah, saat ini kami menghimbau UMKM yang tersebar di seluruh Sulawesi Utara untuk siap dalam menyongsong makan gizi gratis ini. Jadi ketika dana APBD itu diserahkan mungkin ke Badan Ketahanan Pangan atau mungkin Dinas Pendidikan, kami kurang tahu, tapi ketika itu dilaksanakan oleh instansi perangkat daerah Provinsi Sulawesi Utara, berarti untuk pengadaannya itu bersifat pengadaan secara elektronik. Iya. Jadi kita UMKM harus siap untuk bisa masuk dalam namanya e-katalog Bu. E-katalog ya. Karena penyedia atau vendor dari pemerintah atau penyedia makan bergizi gratis ini akan dipilih melalui e-katalog ini tersebut. Jadi seperti Shopee lah begitu, atau e-commerce yang ada kita pakai. Jadi para pejabat pengadaan itu di instansi, dia akan memilih UMKM mana yang sesuai kriteria yang ada di dalam e-katalog. Nah, awalnya kita harus masuk dulu e-katalog. Iya. Ya. Jadi saya ingin menyampaikan persyaratannya. Memang kalau lebih jelas kita ada akun Instagram. Jadi mungkin teman-teman UMKM bisa visit akun Instagram kami di Diskop UKM Sulut. Diskop UKM Sulut. UKM Sulut gitu Iya. ya Pak ya. Oke. Di situ sudah ada postingan terkait dengan e-katalog ini. Sehingga secara singkat saja syaratnya adalah mempersiapkan KTP, NPWP, NIB. NIB ini nomor induk berusaha.
dan ada 3 formulir yang harus disiapkan oleh UMKM untuk nanti didaftarkan di Biro Pengadaan Barang dan Jasa. Oke. Nah, ketika sudah lolos nanti, maka teman-teman UMKM akan muncul namanya di e-katalog ini dan bisa dipilih sebagai vendor atau penyedia makan bergizi gratis ini. Oke, kalau boleh tahu Pak, ada ini enggak ya, seleksinya tuh seperti apa? Makanan mereka dites dulu kah, dicoba dulu atau bagaimana? Iya, jadi persyaratannya kan NIB. Itu tentunya ketika itu datang ke SKPD atau perangkat daerah yang melaksanakan program makan bergizi gratis ini, mereka tentu akan melihat dari kemampuan UMKM. Contohnya, apakah UMKM itu sudah mendapat sertifikat halal, atau apakah sudah mendapat izin edar dari BPOM. Jadi itu tentunya kan nanti kayak seperti kita memilih di e-commerce atau bisa saya sebutkan lah, kita memilih barang belanja online. Tentunya mereka akan memilih UMKM yang kalau dibandingkan dengan UMKM yang belum memiliki sertifikasi halal, tentunya akan kalah bersaing. Iya. Jadi pejabat pengadaan barang dan jasa yang akan memilih UMKM itu, dia akan melihat sertifikasi atau kemampuan-kemampuan yang dimiliki UMKM dalam e-katalog itu. Oke. Jadi semakin siap kita atau semakin kita punya kualitas dalam hal persyaratan sertifikasi, mungkin ada bisa sudah memiliki pengalaman atau bisa ada track record yang bagus, itu akan lebih mudah dipilih oleh pejabat pengadaan yang akan menentukan untuk UKM tersebut menjadi vendor atau menjadi penyedia makan siang gratis. Jadi ada ketat juga gitu ya pemeriksaannya gitu ya Pak ya, ada surat izinnya, ada harus bersertifikat BPOM juga gitu ya. Oke, dan yang pastinya untuk Anda pendengar di hari ini yang ingin bergabung di 082195835080, tentunya nanti Anda juga bisa bertanya gitu ya di acara kami di Moza Indonesia di sore hari ini, dan masih topik yang sama, peran UMKM dalam program makan bergizi gratis. Jadi untuk Anda semuanya tetap terus bersama kami RRI Pro 1 Manado. Kanal informasi dan inspirasi. Halo RRI. Halo RRI. Iya, halo RRI. Untuk semua bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung di 0816 16 12 121 setiap hari Senin dan Jumat pukul 10 pagi sampai pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Halo RRI. RRI Jazz Channel, available at RRI Digital and Digital Audio Broadcasting Plus. Follow our social media Instagram and TikTok at RRI Jazz Channel. RRI Jazz Channel, jazz up your life. Kanal Kenangan RRI bisa Anda dengarkan di aplikasi RRI Digital dan Digital Audio Broadcasting Plus. Jangan lewatkan rangkaian kenangan yang akan kami sajikan untuk Anda. Kanal Kenangan RRI. Ya, terima kasih pendengar Anda terus bersama kami RRI Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi. Masih di Moza Indonesia dan masih dengan topik yang sama, peran UMKM dalam program makan bergizi gratis. Dan di studio masih bersama dengan Pak Alex Rompis ya, selaku dari Dinas Koperasi UKM Sulawesi Utara. Nah Pak, kalau sebelum kita buka gitu ya sesi bertanya nih untuk Anda pendengar yang ingin bergabung, Anda nanti bisa bergabung di SMS juga WhatsApp kami sekali lagi di 0821 9583 5080.
Sekali lagi di 0821 95835080. Dan tentunya Anda juga bisa bertanya langsung di live YouTube kami di RRI Manado ya untuk sore hari ini. Dan Pak, kalau boleh tahu nih ya, apa saja nih bentuk dukungan yang sudah diberikan oleh Dinas Koperasi dan UKM Sulawesi Utara kepada UMKM Pak dalam hal bahan mungkin logistik mungkin untuk pengusaha-pengusaha UMKM yang terlibat dalam program makan bergizi gratis ini Pak? Baik. Jadi kami sudah mengantisipasi ini sejak tahun lalu, Bu. Iya. Jadi dalam beberapa kesempatan pelatihan atau diklat kami, kami sudah mensosialisasikan terkait hal ini. Jadi di Bolang Mongondo, di Kota Mobagu, di Mitra, kami selalu menyampaikan bahwa UMKM harus siap dengan ada program makanan bergizi gratis ini yang akan dilaksanakan di awal tahun ini. Sehingga kami sudah menginformasikan kepada mereka tata cara, baik itu bagaimana masuk dalam e-katalog, UMKM bisa masuk dalam e-katalog, dan juga kami menginformasikan terkait dengan bagaimana mereka menyiapkan kualitas bahan terbaik untuk mengikuti ini. Dan juga kami mendampingi mereka. Jadi selain itu kami juga membantu ada yang UMKM datang ke kantor karena untuk memasukkan diri mereka masuk dalam e-katalog itu kan perlu pendampingan, baik persyaratannya itu kami dampingi. Oh, didampingi juga gitu ya Pak ya? Atau ada mungkin pelatihan-pelatihan khusus yang diberikan gitu pada pengusaha UMKM ini Pak? Kalau untuk saat ini memang masih menunggu juknis Bu. Masih menunggu juknis juga gitu ya. ya? Oke, baik. Dan yang pastinya untuk selama ini Pak, kendala yang dihadapi UMKM gitu ya dalam mengelola permintaan makanan yang meningkat pada program makan bergizi gratis ini, adakah kendala yang dihadapi juga dari Dinas Koperasi dan UMKM ini Pak, kalau boleh tahu? Ya, jadi sebenarnya kan ini baru mau dimulai ya, baru mau dimulai. Jadi memang kita lagi menunggu juknis, tapi ini akan dilaksanakan dan sudah dilaksanakan. Jadi kalau kendala kami pikir, kalau melihat dari pengalaman teman-teman yang kami lihat di media sosial, bahwa di beberapa tempat itu mereka memang mengeluhkan besaran harga dari makan bergizi gratis ini, karena satu porsi kan 10.000. Oh, satu porsi 10.000 gitu ya? Ya, kalau saya lihat media sosial ya. Iya. Jadi mereka mengeluhkan itu kurang untuk untuk pengusaha, mencukupi. Mereka mungkin untuk mencari, kan namanya juga usaha Ibu ya, harus untungnya di mana memberikan nih, untung gitu bagi ya? usaha mereka gitu. Oke, baik. Yang pasti ini kendalanya gitu ya. Ada juga komentar-komentar dari pengusaha UMKM ini khususnya yang makanan gitu ya Pak ya. Ternyata kalau yang 10.000 kayaknya mereka agak sedikit komplain gitu ya. Masalahnya itu tidak cukup gitu ya sebenarnya. Tapi itu komen dari maksudnya 10.000 dari luar Sulut Bu. Dari dari di luar Sulut gitu ya. Tapi belum ada keluhan gitu ya kalau yang ada di Sulawesi Utara sendiri gitu ya Pak ya. Iya. Oke. Baik, untuk Anda yang ingin bertanya di hari ini, mungkin para pengusaha UMKM yang juga ingin berpartisipasi, mungkin ada juga ya Pak ya yang suka ikut di program makan bergizi gratis ini, apalagi pengusaha-pengusaha kuliner gitu ya. Mungkin tidak mau cari untung, mungkin dia ingin berbagi saja. Mungkin bisa ada juga yang seperti itu ya Pak ya. Mungkin ingin tahu persyaratannya seperti apa kalau mengikuti program seperti ini. Anda juga bisa bertanya pendengar ya. Di hari ini di SMS juga WhatsApp kami, tentunya Anda bisa bergabung di 082195835080. Dan sekarang nih Pak ada yang bertanya nih ya di WhatsApp kami. Dari Ibu Aprilia di Pineleng, apakah program makan bergizi gratis MBG ini menyentuh langsung pelaku UMKM bidang kuliner? Misalnya kami pelaku usaha catering. Terima kasih. Oke, terima kasih Ibu Aprilia di Pineleng. Silakan Pak, tanggapannya. Baik. Makasih Ibu Aprilia atas pertanyaannya. Jadi semisal begini, ketika kita hitung saja sekolah yang ada di Sulawesi Utara ini ya. Kalau kami kan provinsi menangani SMA. Ada berapa puluh atau ratus sekolah dan murid-muridnya, walaupun memang ini masih bertahap. Tentunya tidak ada satu vendor yang akan mencukupi semua kebutuhan mereka. Atau misalnya ada sekolah yang ada di, kalau Ibu dari Pineleng ini yang mensuplainya dari Sindulang begitu, atau dari Maumbi begitu. Pasti untuk
logistiknya akan lebih mudah kalau di daerah Pineleng itu vendornya atau penyedia jasanya dari daerah Pineleng juga. Jadi tentunya ini sangat menyentuh kepada UMKM, dan siapa lagi yang akan menyiapkan makan bergizi gratis ini kalau tidak catering atau pengusaha UMKM di bidang kuliner begitu. Oke. Dan yang pasti sejauh ini program ini apakah membantu sejauh ini Pak yang sudah berjalan gitu ya? Apakah yang Bapak lihat sejauh ini apakah program ini sudah membantu para teman-teman UMKM kita Pak? Jadi makan bergizi gratis ini kan tidak hanya mengcover atau tidak, yang memanfaatkannya bukan hanya catering atau UKM bidang kuliner, tapi juga petani, pedagang di pasar, karena kan permintaan akan beras misalnya, permintaan akan sayur, akan ikan, nelayan, itu dirasakan juga oleh mereka, dan pasti ini akan secara masif Bu. Jadi yang baru dilaksanakan ini di Provinsi Sulawesi Utara itu APBD-nya 7 miliar. Nah, nanti kita akan menunggu dari Kementerian atau dari Badan Gizi Nasional berapa anggaran yang akan digelontorkan untuk Sulawesi Utara. Jadi bayangkan dana itu bisa terserap oleh UMKM. Begitu. Tentu kita harapkan UMKM harus siap untuk menyongsong. Makanya dengan acara ini kami memotivasi UMKM untuk menyiapkan diri. Sebagai contoh, ya seperti saya katakan tadi, mendaftar untuk masuk dalam e-katalog. E-katalog pengadaan barang dan jasa di Pemprov Sulut, sehingga bisa ditunjuk sebagai penyedia. Dan juga kalau mau lihat di media sosial, jadi ada istilahnya Mitra Badan Gizi Nasional. Jadi itu silakan diklik linknya. Mana tahu ketika ada kegiatan itu yang dilaksanakan oleh Kementerian atau Badan Gizi Nasional itu, UMKM sudah menjadi mitranya secara online, mendaftar secara online. Oke, baik. Dan ini masih masa tetap mendaftar nih Pak. Ini mungkin baru bergabung gitu ya pendengar kita di hari ini dari YouTube yang sudah bertanya gitu ya di live kita. Tapi sebelumnya ini ada penelpon ya yang sudah bergabung di hari ini. Sebelum kita baca yang sudah masuk di YouTube kita. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore. Selamat sore, dengan Bapak siapa di mana ini? Dengan Pak Sartono di Kombos. Pak Sartono, silakan Pak Sartono. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Salam sejahtera kita semua. Selamat sore Indonesia. Berbicara makan gratis ini, program yang sudah dibuat oleh pemerintah kita yang baru. Berterima kasih yang setinggi-tingginya. Program ini memang untuk memajukan Indonesia Emas menuju sumber daya manusia termasuk anak-anak sekolah kita ini. Kalau buat saya ini kan sudah berjalan. Bagus sebagai kurikulum. Artinya begini, contoh begini. Kita jangan cuma kasih makan, punya menerangkan makan yang dimakan ini apa. Ikan ini DP gunanya untuk apa? Sayur ini DP gunanya artinya di samping seorang guru dampingi baru memberikan keterangan. Itu merupakan satu kurikulum. Supaya dia mengatakan, kita makan ini kok DP vitamin begini. Supaya ini anak-anak mengetahui hal itu. Jangan cuma bilang gizi gratis, tapi kalau dia kasih keterangan dan cuma tahu makan. Dan seperti itu. Ini hanya merupakan satu masukan. Lebih dan kurangnya maaf. Terima kasih. Selamat sore. Merdeka. Oke, Merdeka. Terima kasih Merdeka, Pak Sartono di Kombos. Ini dikembalikan ke gurunya sebenarnya gitu ya. Yang pastinya ini tentunya ada edukasi juga ke anak-anak gitu ya. Bagaimana makanan yang mereka makan, apalagi di program makan bergizi gratis ini tuh ada manfaat-manfaatnya gitu ya. Mungkin tadi yang disampaikan oleh Pak Sartono. Mungkin Pak Alex bisa menambahkan? Ya, saya setuju dengan Pak Sartono ya. Saya melihat di media itu, bukan di kalau nggak salah daerah Bandung itu, mereka mengevaluasi banyak murid-murid yang dagingnya disisakan atau sayurnya disisakan. Mungkin tidak biasa makan seperti itu mungkin di rumah, padahal justru itu manfaatnya. Nah, betul sekali Pak Sartono. Jadi guru lah yang harus punya peranan. Gitu iya, betul. Untuk menyampaikan manfaat-manfaat, karena kasihan juga ini dana yang sudah digelontorkan banyak. Tapi akhirnya makanan, bahkan di beberapa tempat itu mereka
makan itu sisanya banyak, Iya. jadi dibuang Bu. Aduh, Kalau saya sayang lihat. ya Pak ya ternyata Iya. ya. Dan yang pastinya ini juga memang Pak Satono ungkapkan tadi gitu ya, tentunya selain memberikan makan gratis gitu ya, tentunya juga ada kreativitas juga dari para guru-gurunya gitu ya, mungkin menerangkan makanan-makanan untuk hari ini apa-apa saja gizinya. Siapa tahu juga mungkin ahli gizi juga dihadirkan gitu ya Pak ya. Ya betul betul. Untuk bisa mengedukasi gitu ya Iya. untuk anak-anak siswa. Oke, terima kasih Pak Sartono, terima kasih juga untuk apa ya di hari ini sarannya gitu ya, di opininya juga di 082195835080. Dan untuk Anda yang ingin bertanya, kami juga persilahkan bisa melalui line telepon, SMS juga WhatsApp, atau juga melalui live di YouTube kami di hari ini. Dan sekarang nih ada yang bertanya di YouTube, mungkin baru bergabung ini Pak ya. Iya. Dari Pak Ray Aprilio. Apakah kami sebagai pelaku UMKM catering bisa ikut berpartisipasi dalam proyek makan bergizi gratis? Dan kalau bisa, bagaimana cara mendaftarnya? Oke, terima kasih Pak Ray Aprilio. Tadi sebenarnya sudah disampaikan, mungkin baru bergabung Pak, bisa dijelaskan kembali, diterangkan kembali Pak. Baik Pak Rey, jadi untuk dana makan bergizi gratis yang melalui APBD Provinsi Sulawesi Utara, itu Bapak bisa menyiapkan atau persyaratan yang ada dalam Instagram kami Pak. Nanti bisa main-main ke Instagram kami Pak, di skop UKM Sulut. Sulut. Jadi saya sampaikan di sini bahwa yang perlu Bapak siapkan itu sebentar. Jadi yang perlu Bapak siapkan KTP, NPWP, NIB, itu dasar saja Pak. Iya. Kalau mungkin kendala mungkin kalau di Sulut sih sebenarnya sudah banyak yang memiliki NIB, nomor induk berusaha. Ini Dinas Koperasi Provinsi Sulawesi Utara di Jalan 17 Agustus siap di jam kerja untuk melayani pembuatan NIB secara Oke. gratis. Gratis gitu jadi ya, tidak Pak ya? Tidak dimintakan bayaran. Oke. Dan setelah NIB tadi ada beberapa formulir. Dan kami sudah menyertakan juga link untuk mendownload untuk formulir tersebut dalam Instagram kami. Sehingga ketika persyaratan itu lengkap, Bapak bisa membawa persyaratan itu ke Biro Pengadaan Barang dan Jasa di kantor gubernur. Langsung ke kantor gubernur Langsung ya Pak kantor ya? gubernur. Kalaupun memang ada kendala atau Bapak ingin kami bantu, dampingi, silakan. Kami sangat siap untuk mendampingi. Bapak bisa datang ke kantor kami di Jalan 17 Agustus. Kalau kantor kami itu di depan BNN, Bu. Oke. Di depan Badan Narkotika Nasional, di samping BKKBN. Silakan berkunjung kepada kami dan kami akan siap dengan senang hati membantu Bapak Ibu untuk masuk dalam e-katalog. Sehingga ketika Bapak Ibu sudah masuk dalam, maksudnya UKM ini sudah masuk dalam e-katalog, itu sudah bisa ditunjuk sebagai penyedia makan bergizi gratis. Oke, dan yang pastinya dengan pesan-pesan tadi gitu ya Pak ya. Ya, betul. Jadi jangan lupa langsung kunjungi dulu Instagramnya di Diskop UKM Sulut gitu ya. Dan kalau misalkan masih belum mengerti juga, langsung datang saja ke Dinas Koperasi UKM Sulut gitu ya, siap mendampingi gitu ya Pak ya. Oke, sekarang ada telepon di hari ini ya di 082195835080. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore. Iya, sore ini Bapak siapa di mana ini Pak? Dengan Pak Sagai dari Bitung. Oke, Pak Sage, mohon maaf Pak untuk radio monitornya dikecilkan sedikit suaranya Pak. Oke. Terima kasih Pak Sage di Bitung, silakan Pak. Ya, Ya, silakan pertanyaannya jadi Pak. kalau mendengar percakapan tadi tentang program pemerintah tentang pemberian makanan gratis, saya kira timnya itu sudah ada ahli gizi, sudah ada dokter, jadi tanpa lagi berharap dari guru untuk menjelaskan karena ini tim lengkap. Jadi menunya itu dibuat sedemikian rupa sehingga betul-betul digunakan untuk kebutuhan siswa hari itu. Iya.
Itu saja Halo? Pak. Ya. Jadi seperti itu. Jadi soal menunya itu sudah disiapkan oleh ahli gizi, dokter, dan lain-lain. Sehingga betul-betul gizi yang disiapkan itu cukup memenuhi kebutuhan anak di hari itu. Oke, baik. Terima kasih Begitu. Pak Sagai. Tadi kita Cuma juga, memang sekarang ya. ada yang sudah jalan, ada di Bitung juga baru mulai, Oke. tapi baru beberapa sekolah yang sudah jalan. Tentang keterlibatan UMKM, memang diharapkan UMKM nanti akan berperan. Karena lewat UMKM, dia yang menyiapkan kerjasama dengan pelaksana kegiatan itu untuk menyiapkan bahan-bahan yang mau dibutuhkan. Ada yang UMKM menyiapkan telur, ada yang menyiapkan susu, ada yang menyiapkan daging ayam, macam-macam. Itu kan UMKM diberi peran maksimal. Iya, baik. Jadi seperti itu. Oke, terima kasih Pak Jadi Sagai. kita kira cuma itu yang Iya. boleh ditambahkan pada sore hari ini lewat topik ini. Oke, terima kasih Pak Sagai di Bitung ya. Selamat sore. Dan tadi seperti kita informasikan tadi juga gitu ya. Tadi selain guru kita juga ahli gizi pun juga dilibatkan gitu ya. Tapi ditambah lagi juga memang dari dokter juga. Siapa tahu ini salah satu alternatif yang bisa membantu juga gitu ya, memberikan edukasi kepada siswa juga gitu ya tentang program makan bergizi gratis ini ya, Pak Alex ya. Ya. Jadi tambahkan Pak Alex. Ya, memang kalau kami itu dalam kegiatan mungkin setelah mungkin sudah ada juknis yang lebih pasti, itu mungkin akan kami kumpulkan vendor-vendornya yang sudah masuk ke kriteria penyedia makan bergizi gratis ini, dan kami akan ikutkan dalam diklat, sehingga mereka situ bisa diajarkan bagaimana mengolah makanan secara higienis, dan tentunya nanti narasumbernya akan dipanggil dokter-dokter atau pakar-pakar gizi, gitu, sehingga bisa menghasilkan makanan yang bergizi. Saya paham maksud Bapak tadi, Pak Sagai ya. Mungkin dari pengolahan, mungkin ada kan sayur-sayur yang tidak boleh dimasak terlalu lama, berkurang atau digoreng terlalu lama begitu bisa hangus kan, justru akan menjadi tidak bergizi justru makanannya begitu. Apalagi sayur yang dipanaskan berulang-ulang ada yang bisa menjadi racun gitu ya. Betul. Jadi harus banyak edukasi juga dan tentunya melibatkan berbagai pihak gitu ya. Ya, pasti kami akan menindaklanjuti hal itu ketika kami memberikan dukungan, salah satu dalam hal memberi edukasi kepada vendor-vendor yang sudah terpilih nanti untuk sebagai penyalur makan bergizi gratis ini. Oke, karena ini juga program baru ya gitu ya Pak Ya, ya, betul, baru Bu. mulai gitu ya, jadi banyak evaluasi dan tentunya juga dari masyarakat pun juga tentunya bisa memberikan opini Anda. Tentunya Anda bisa bergabung ya, ingin bertanya di 082195835080. Tentunya pendengar Anda juga bisa bertanya melalui YouTube kami di hari ini di RRI Manado, dan tentunya kami masih menunggu kebersamaan Anda dan masih terus bersama kami di Mozaik Indonesia. Di topik kita di hari ini, peran UMKM dalam program makan bergizi gratis. Kanal informasi dan inspirasi Rosatu. Halo RRI. Halo RRI. Iya, halo RRI. Untuk semua bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung di 0816 16 12 121 setiap hari Senin dan Jumat pukul 10 pagi sampai pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Halo RRI. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami.
partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk segera download RRI Digital. Kanal informasi dan inspirasi Pro1. Ya, terima kasih pendengar Anda tetap masih bersama kami RRI Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi di Moza Indonesia. Masih di topik yang sama, peran UMKM dalam program makan bergizi gratis gitu ya. Dan tentunya tadi banyak sekali gitu ya beberapa tanggapan dari masyarakat, dan memang juga banyak membutuhkan evaluasi karena ini salah satu program yang baru saja berjalan. Betul. Gitu ya Pak ya. Dan tentunya untuk Anda pendengar di hari ini yang ingin bertanya, Anda juga bisa langsung SMS juga WhatsApp atau juga telepon di 0821 958358080. Sekarang ada telepon lagi nih Pak. Halo, selamat sore. Halo, Halo, selamat sore Selamat sore. Bapak. Ya, dengan Bapak siapa di mana ini Pak? dengan Pak Jokowi di Tomon. Pak Jokowi di Tomohon. Silakan Pak Jokowi. Tentunya kalau kita dia program ini untuk memasukkan UMKM, saya kira ini baik. Cuma dia mesti konsisten dan kontinuitasnya mesti jalan karena ini kan hari-hari dari Senin sampai Jumat. Jadi memang ya mesti dipikirkan itu misalnya penyuplai barito siapa, penyuplai bawang putih siapa, karena atau misalnya daging ayam atau beras itu kan mesti baik-baik karena ini kan untuk makanan gizi toh. Jadi tidak seperti cuma serupa catering begitu atau jual begitu, itu kan beda toh. Dan ini kan pasti sudah ada standar dari Badan Gizi Nasional toh, mesti begini. Jadi saya kira bagus juga UMKM dilibatkan, tapi dia mesti konsisten. Dan mungkin yang perlu dipikirkan ke UMKM itu dia permodalan. Karena banyak kali kan kalau UMKM kan itu modalnya kecil toh. Jadi kalau dia ini kan misalnya Rupakal Sulut satu provinsi, bayangkan berapa ribu anak. Jadi dia juga kalau menurut kita perlu dang modal supaya dia lebih bertahan lama mau bertahan. Karena ini sepanjang tahun kan mau berjalan. Jadi kalau modalnya kecil ya saya kira agak susah juga dia mau bertahan. Jadi kita pikir memang mesti yang mau masuk UMKM itu tak kira kalau ke Pak Alex kita sarankan mesti dikaji baik-baik orang kesiapan. Karena jangan kaget sementara baru 1-2 minggu ya berhenti itu kontrak dari UMKM itu untuk mensuplai bahan-bahan atau barang-barang makanan ini. Saya kira cuma itu. Pro1, makasih banyak. Selamat sore. Terima kasih. Selamat sore Pak Jokowi Tomohon. Silakan tanggapannya Pak. Ya, bagus sekali nih Pak Jokowi. Jadi semoga betul Pak Jokowi nih ya namanya ya. Dari Tomohon. Jadi betul sekali masukan yang bagus memang. Jadi nanti kami tentunya akan berkoordinasi dengan dinas terkait dengan hal ini, karena memang ini butuh kontinuitas. Betul. Jadi kalau misalnya UKM memang terkendala di permodalan. Jadi terkait pembayarannya memang kami ada sistem baru, yaitu sistem KKP, kredit pemerintahan, kartu kredit pemerintahan, sehingga kalau itu bisa diefisiensikan. Jadi UKM itu ketika ikut ditunjuk sebagai pengadaan makan bergizi gratis, dia langsung menerima pembayarannya. Nah, tapi memang kami akan menyempurnakan itu sehingga tidak lama lah UMKM sudah langsung dibayarkan gitu. Karena kalau mungkin pembayarannya lama kan untuk berputarnya
untuk berikut mereka mau belanja lagi kan. Bahannya dari mana gitu, mau bayarnya bagaimana Iya, gitu mau ya. belanjanya belum menunggu pencairan begitu kadang kan. Tapi itu saya rasa itu dapat ditanggulangi. Oke, dapat ditanggulangi Iya. gitu ya Pak ya. Dapat Iya. dipastikan dapat ditanggulangi gitu ya. Iya. Oke, baik. Dan tentunya di YouTube di hari ini juga ada Pak Ray Aprilio lagi nih bertanya, berapa nih jangka waktu kontrak vendor yang terpilih dalam makan bergizi gratis ini? Per berapa bulan atau 1 tahun? Atau 1 tahun gitu mungkin pertanyaan seperti itu. Gimana nih Pak? Iya. Jangka waktunya, kontraknya. Ya memang jadi ini kan seperti saya katakan tadi, kalau dari sisi kami pembina UMKM memang kami belum ada juknis Bu. Iya. Apakah nanti kami juga akan menyalurkan atau kami akan menerima anggaran? Iya. Sampai saat ini kami belum ada. Saya juga di kantor itu sebagai terlibat di Satker APBN dana dekonsentrasi. Memang sampai saat ini DIPA-nya juga masih dalam proses Bu. Jadi kami belum melihat apakah ada anggaran kami untuk memang langsung menunjuk UMKM untuk menyediakan makan bergizi gratis. Iya. Nah, jadi ini teknis. Jadi mungkin kalau diserahkan kepada Dinas Pendidikan atau Dinas Badan Ketahanan Pangan, itu tentunya ada persyaratannya atau aturan-aturannya yang akan mengikat. Oke. Jadi belum bisa dijawab ini per berapa Iya. bulan atau Iya. 1 tahun atau bagaimana gitu ya? Iya. Kalau yang telah dilaksanakan, misalnya ketika kami melakukan kegiatan misalnya 3 hari atau menyediakan makan siangnya, itu bisa kami pilih dari e-katalog tadi. Iya. Nah, itu kan hanya bersifat mungkin selama 3 hari begitu. Nah, kalau ini kami belum tahu juknisnya seperti apa dia per bulan atau per 3 bulan. Itu memang masih menunggu juknis Bu. Masih ada juknisnya, jadi menunggu juknisnya gitu ya Pak ya. Oke, dan ini Pak, apa sebenarnya yang sudah dilakukan oleh Dinas Koperasi UKM gitu ya di Sulawesi Utara ini untuk memastikan program makan gratis ini tuh berkelanjutan dan bisa memberikan dampak positif jangka panjang, apalagi bagi pengusaha UMKM ini nih Pak. Apa saja yang sudah dilakukan? Ya, jadi memang selain saya katakan tadi di awal bahwa kami dalam beberapa waktu diklat kegiatan pendidikan pelatihan di tahun lalu sudah memotivasi UMKM untuk menyiapkan diri bagaimana bisa masuk dalam e-katalog, karena bagaimana bisa terlibat tentunya harus masuk dalam e-katalog dahulu, sehingga ketika sudah masuk dan kami akan memberikan ketika mereka sudah masuk dan mereka siap menjadi penyedia makan bergizi gratis, kami akan mendiklatkan mereka. Jadi kami akan mengumpulkan dan memberikan pelatihan-pelatihan sehingga program ini bisa berjalan dengan lancar. Dari segi penyiapan makanannya itu, bahan-bahan makanannya gitu ya. Kayak masukan dari Pak Sagai tadi terkait dengan komposisinya. Oke. Berapa proteinnya, nutrisinya, vitaminnya, vitaminnya. Oke. Dan tentunya kami sangat terbuka atau kami sangat welcome bagi UMKM yang ingin mendapat pendampingan khusus dengan datang ke Dinas Koperasi atau menghubungi kami. Bagaimana mempersiapkan UMKM tersebut, mungkin mau dibantu terkait dengan sertifikasi halal atau ingin dibantu terkait dengan haki, segala macam kami terbuka di kantor. Dan juga surat izin berusahanya juga. Oh, NIB ya, pastinya. Dibantu gitu ya Pak Dibantu, ya. Dan itu gratis. Gratis. Oke. Dan yang pastinya apakah Dinas Koperasi UKM di Sulawesi Utara ini juga bekerjasama Pak dengan organisasi lain mungkin atau pihak swasta untuk bisa meningkatkan efektivitas program bergizi gratis ini? Iya, memang ketika program ini sudah diberikan tanggung jawab kepada kami atau kami sudah menerima juknis, tentunya kami akan mempersiapkan stakeholder terkait, kayak penyuplai misalnya, penyuplai beras mungkin bisa kami hubungi, yang sehingga UMKM itu membeli sudah aman lah, sudah akan terjamin kebutuhan sepanjang tahun misalnya. Dan juga beberapa instansi terkait yang menjadi stakeholder yang berhubungan dengan makan bergizi gratis ini bisa kami kumpulkan dan kami buat
semacam FGD terkait makan bergizi gratis ini, sehingga program ini lancar berjalan dan sukses di Sulawesi Utara. Oke, dan menurut sudut pandang Pak Alex sendiri gitu ya, peran UMKM bagi investasi daerah ada nggak Pak? Ya, jadi memang kalau peran UMKM itu secara langsung memang kami melihatnya sebagai peran UMKM ini terhadap investasi secara tidak langsung. Dengan demikian, dengan kita UMKM melaksanakan usaha kita dengan baik, dengan lancar, dengan punya integritas, maka orang-orang akan lebih suka untuk berusaha, sehingga UMKM di Sulut ini bisa naik kelas lah. Dan kalau dari sisi kami bahwa peran UMKM ini sangat berpengaruh pada pendapatan domestik bruto kita, PDB kita daerah Sulawesi Utara. Kami sempat mencatat sekitar 60% PDB dari Sulut. Ya, Pak, ya? Iya, itu digerakkan oleh UMKM, Bu. Iya. Jadi UMKM ini harus ditunjang oleh semua pihak sebenarnya. Karena inilah yang mendorong, atau bahkan pada saat krisis lalu UMKM lah yang menopang ekonomi kita. Iya. Di mana perusahaan besar itu kolaps, UMKM justru bertahan, bahkan menopang ekonomi. Sehingga kontribusi UMKM dalam PDB Sulut itu sangat tinggi dibandingkan sektor-sektor yang lain. Sehingga berharap UMKM ini boleh tetap bertahan dan tentunya melaksanakan prinsip-prinsip UMKM dengan baik, sehingga boleh bertahan dan boleh menjadi contoh bagi UMKM di luar sana. Iya, baik. Tentunya UMKM tentunya juga berjasa gitu ya. Banyak juga manfaatnya, tentunya bisa memajukan daerah gitu ya. Tentunya juga perlu diperhatikan lagi. Dan terkait dengan topik kita di hari ini, peran UMKM dalam program makan bergizi gratis ini, Pak Alex ya, sebelum kita menutup Mozaik Indonesia, apalagi nih terakhir yang ingin disampaikan gitu ya sebelum kita menutup Mozaik Indonesia di hari ini untuk UMKM, perannya dalam program makan bergizi gratis ini, silakan Pak. Ya, baik. Jadi kami menghimbau, kami mengharapkan teman-teman UMKM di seluruh provinsi Sulawesi Utara siap dan mendukung kegiatan program makan bergizi gratis ini. Dengan cara kita menyiapkan diri dari sisi persyaratan kita atau kapabilitas kita. Kalau mungkin belum, bagi penyedia UKM yang belum ada sertifikat halal, silakan mengurus sertifikat halal. Kalau belum ada NIB, silakan buat NIB. Itu gratis kalau untuk NIB, dan sehingga kita bisa siap. Kami menghimbau kita siap sehingga kita menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Jangan ketika nanti mungkin program itu datang kita hindari. Ketika para pejabat pengadaan di dinas masing-masing yang akan melaksanakan ini mau memilih UMKM untuk melaksanakan, justru tidak ada, sehingga akhirnya mereka bisa mencari swasta yang akan menyiapkan. Jadi sangat disayangkan, sehingga sayang kalau kita menjadi penonton di negeri sendiri, di daerah sendiri. Kita harus menjadi tuan rumah di negeri sendiri dengan siap dari persyaratan dan juga cara mengelola dengan baik atas makanan itu nanti. Oke, dari kita untuk kita dan untuk kita semua Ya, gitu betul. ya Pak ya. Oke, terima kasih hari ini Pak Alex Rompi selaku petugas dari Dinas Koperasi UMKM Sulawesi Utara gitu ya. Terima kasih sudah hadir di studio hari ini Pak. Sama-sama. Dan siapa tahu nanti di lain kesempatan di Mozaik Indonesia bisa hadir kembali sebagai narasumber kami ya. Justru kami Bu ingin kami juga diundang kembali untuk ketika ini sudah berjalan, karena ini kan baru mau start, sehingga kita bisa menyampaikan informasi-informasi penting terkait kegiatan dan evaluasi terbarunya betul. apalagi gitu ya. Iya, betul. Oke, baik, dan terima kasih juga untuk Anda pendengar yang sudah bergabung di line telepon kami dan juga WhatsApp kami, dan juga sudah bertanya melalui live YouTube RRI Manado. Di hari ini juga kami ucapkan terima kasih, dan terus dengarkan RRI Pro 1 Manado, karena saat lagi akan kita hadirkan Magota, Lintas Berita Magota Manado Gorontalo Tahanata Laut. Saat lagi di ruang dengar Anda, tetap bersama kami RRI Pro 1 Manado. Saya Lin Salviani, selamat sore. Bersama